Selamat siang semua. Kembali lagi sama saya Kak Davi. Hari ini saya akan membawakan materi lapis legit kukus. Bahan-bahan yang digunakan ada SP HW. Kenapa saya pakai SP HW? Karena SP ini lebih moist saat dia sudah beberapa hari kemudian cake-nya hasilnya masih moist. Ada coklat bubuk Alko. Coklat bubuk ini saya pakai karena udah ada perasa vanilanya, ada perasa susunya, juga ada perasa coklatnya. Saya pakai juga pewarna kuning tua Alko. Kenapa saya pakai pewarna ini? Karena ini lebih soft. Pakai juga baking powder RNW. Bahan lainnya ada 250 gram gula pasir, 6 butir telur, 3 butir kuning telur, 100 gram margarin, 87 gram mentega, 142 tepung terigu protein sedang, 30 gram susu bubuk, 15 gram susu kental manis, 2 gram bumbu spiko, 1 gram garam. Sebelum mulai kita prepare dulu. Untuk bumbu spikunya kita campur sama coklat bubuk RNW, coklat bubuk aku kita aduk biar tercampur dengan bumbu spikunya. Sisihkan. Tepung terigu dicampur dengan susu bubuk sama 4 gram baking powder. Ada pertanyaan dari Ari Susanti 05. Coklat bubuk, SP, dan baking powder berapa timbangannya? Untuk coklat bubuk ini 10 gram. Baking powdernya ini 4 gram dicampurkan ke tepung. Ini diaduk juga. Sisihkan. Untuk SP-nya 20 gram. Ada pertanyaan dari Pak Lilah _ Cahyono. Pakai loyang ukuran berapa? Untuk loyangnya kita pakai 10 kali 24, 24 panjangnya 24, lebarnya 10, tingginya 7 sampai 10. SP-nya 20 gram. Tambahkan 6 butir telur, 3 butir kuning telur, 250 gram gula, sama garam, sama perisa vanila Alko.
6 gram. Untuk mentega sama margarin dicampur sama susu kental manis, terus di mixer sampai dia mengembang putih seperti ini. Jadi dua bahan ini, mentega sama margarin, di mixer, dicampur jadi satu, di mixer dengan susu kental manis sampai putih mengembang. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Lila _ Cahyono. Iya. Gula pasir bisa diganti gula halus? Gula pasir bisa diganti gula halus dengan timbangan yang sama. Kalau sudah semua terprepare, mentega, tepung, sama coklat bubuknya sudah semua, kita mixer telurnya, campuran telurnya. Kurang lebih selama 5 menit sampai dia mengembang. Ada pertanyaan, Chef. Apakah bisa mentega diganti dengan margarin? Untuk menteganya bisa diganti margarin, atau margarinnya juga bisa diganti ke mentega dengan timbangan yang sama, dan dimixer juga dulu sebelum dicampur nanti. Ya. Ada pertanyaan lagi. Kalau kental manisnya bisa di skip atau enggak? Boleh, susu kental manis boleh dipakai atau enggak. Oke. Ada pertanyaan lagi, Chef. Kalau bumbu spikuk diganti cinnamon aja bisa atau enggak? Bisa, bumbu spikuknya diganti dengan cinnamon, atau kalau enggak suka aroma kayu manis atau spikunya, di skip aja, diganti coklat bubuk aja. Ada pertanyaan dari Pak Lila. Iya. Kalau mentega diganti minyak, apakah bisa? Harga-harga jual lebih ekonomis? Enggak bisa, kalau mau harga jual lebih ekonomis, menteganya diganti ke margarin aja. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi, Chef. Apakah bisa resepnya itu bukan dikukus tapi dipanggang? Nggak bisa, untuk resep ini khusus untuk kukus. Jadi kalau dipanggang jadinya nggak kayak lepus sedikit yang dipanggang itu, nggak kayak gitu. Itu beda resep lagi. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi, Chef. Kira-kira di mixer itu sampai adonannya terlihat seperti apa? Dia nanti berjejak gitu, dia lebih berat di mixer, dia lebih berjejak nanti. Dia nggak kayak gini, nggak turun semua, nanti dia meruncing gitu, nggak sampai turun gini. Iya, ada pertanyaan lagi, Chef. Kalau misalnya di resep ini disisipkan butter, itu kira-kira takarannya berapa? Untuk butter atau margarin itu bisa diganti satu sama lain dengan takaran timbangannya sama. Totalnya 187 gram. Jadi bisa saling menggantikan.
Ini sampai lancip gini, sampai runcing gini, ini udah ngembang, dia udah berjejak, udah ada pecah bekas mixernya, dia runcing gini, nggak turun. Ya, iya, Ada pertanyaan lagi dari Pak Lilah. iya. Kalau di gambar flyer kita itu kan berwarna putih dan coklat. Kalau misal kita mau buat rainbow bisa atau enggak? Bisa. Adonannya kita bagi, nanti setelah dicampur tepung sama mentega kita bagi mau berapa warna dulu. Terus kita susun kita kukusnya juga berlapis-lapis sesuai yang kita mau. Setelah ngembang, campuran tepung terigu tadi. Aduk pelan-pelan. Sudah tercampur, tambahkan mixeran mentega tadi sedikit demi sedikit. Ya, Pak, ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya mencampurkan mentega ini yang sudah di mixer ini, kalau pakai mixer nggak pakai spatula bisa atau enggak? bisa, cuman pelan-pelan aja, jangan sampai terlalu turun adonannya. Nanti bantat kalau terlalu turun. Campurkan dulu pelan-pelan seperti ini, nanti baru di mixer biar lebih tercampur. Tambahkan 4 tetes pewarna kuning tua alpu. Mixer sebentar biar tercampur. Sudah tercampur seperti ini. Ambil sendok sayur seperti ini, kita tuangkan di sini, di loyang, di alasi kertas. Ambil 1 sendok. Terus ratakan. Saya pakai sendok makan yang dibengkokkan biar lebih mudah.
Sudah rata seperti ini, terus ambil campuran coklat tadi, taruh di saringan kecil, ayak di atasnya sampai dia rata. Seperti ini. Lalu kukus selama 10 menit. Jadi tiap lapisan nanti 1 sendok sayur itu kita tuang, kita ratakan, diayak, terus dikukus 10 menit sampai adonannya habis. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Chef, ada pertanyaan. Kalau nih orang-orang yang nggak punya kukusan, kira-kira alternatifnya selain dikukus tuh bisa pakai apa sih? Kalau ini harus dikukus, tidak bisa di oven juga. Ada yang pakai apa? Kayak dulu ada pakai microwave apa? Pakai rice cooker itu tidak bisa. Ini harus dikukus. Oke. Ada pertanyaan dari erliana.338. Loyang tetap dioles mentega ya, Chef? Loyangnya enggak. Loyangnya bagian bawahnya aja dikasih minyak biar kertasnya lengket. Biar kertasnya enggak gerak-gerak saat kita tuang dan ratakan adonannya. Oke, berarti bukan pakai mentega ya. Iya. Oke, Chef. Kalau misalnya coklat bubuk diganti dengan susu bubuk coklat, kira-kira bisa atau enggak? Susu bubuk coklat tidak bisa. Karena fungsinya coklat ini nanti memberikan efek hitam. Kalau coklat susu bubuk nanti takutnya bercampur sama adonannya. Jadi untuk coklat bubuknya memberi efek hitam di garis di tiap layernya tadi. Untuk kayu manisnya biar aromanya seperti lapis legit yang di oven. Chef, kalau misalnya orang nggak suka bau cinnamon, tapi orang tetap pengen ada aromanya, kira-kira apa yang harus dicampurkan di adonannya? Untuk cinnamon nggak ada penggantinya untuk aromanya. Cinnamon ya tetap dari cinnamonnya itu untuk aroma cinnamon. Belum ada penggantinya. Oke, ada pertanyaan dari Widya AD15. Ya. Misal kalau loyangnya nggak pakai kertas roti, nggak apa-apa kan? Cuman pakai mentega aja. Takutnya nanti lengket bagian bawahnya. Yang kita hindari adalah lengket bagian bawahnya di cake-nya. Kalau sampingnya kita bisa pakai pisau, bisa lepas pakai pisau. Nah kalau bagian bawahnya ini takutnya kalau nempel kita nggak bisa, nanti jadinya jelek. Oke, berarti tetap pakai kertas. Iya. Ya. Setelah 10 menit seperti ini, tuang 1 sendok lagi. Ratakan lagi. Diayak lagi sama coklat.
kukus lagi selama 10 menit lagi. Jadi proses mengukusnya 1 sendok tadi per 1 sendok 10 menit. Nanti sampai adonannya habis, sampai dia tinggi. Hasil jadinya akan seperti ini. Dia berlapis-lapis seperti ini, dan lapisan ini dari coklatnya, campuran coklatnya yang kita ayak di atasnya tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya chef, mau tanya, kalau misalnya kukusannya itu perlu dilapisi lap atau enggak ya, biar airnya enggak netes? Untuk model kukusannya seperti ini nggak perlu, karena dia kuncing dan airnya menetes ke samping-sampingnya. Kalau yang kukusan tutupnya datar itu pakai, soalnya dia airnya nggak turun ke samping, dia menetes ke bawahnya. Oke. Ada pertanyaan dari Novi Rosdianti 28. Iya. Gak perlu ditekan ya chef adonannya? Nggak perlu. Ini beda sama yang di oven. Kalau yang di oven ditekan dulu baru dituang. Kalau ini nggak perlu, karena lapisannya juga udah terbentuk dari coklatnya tadi. Jadi itu mengapa resep ini nggak bisa dibuat oven, dan yang oven pun nggak bisa dikukus seperti ini. Chef, ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya bubuk coklat diganti seperti bubuk red velvet atau green tea, apakah bisa? Bisa, asal dia nggak sampai bubuknya itu nggak larut ke dalam adonannya sih nggak apa-apa. Kayak coklat ini kan nggak jadi satu sama adonannya, dia tetap ada garisnya ini, membuat garis di kuenya. Adonan ini bisa diwarna dengan warna apa saja, dikasih perasa apa saja juga. Kan tadi kita pakai perasa vanila, pakai perasa lainnya juga bisa, diwarnai dengan warna yang lainnya juga bisa. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri video ini sampai di sini. Jangan lupa untuk video-video berikutnya dengan materi-materi yang lain dari chef yang lain juga. Ikuti kami di IG kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.